Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Video ini dibagi 7 bagian. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan interaksi. Yang ketiga, definisi situasi. Yang keempat, aturan dalam interaksi. Yang kelima, syarat terjadinya interaksi. Yang keenam, proses terjadinya. Dan terakhir, bentuk-bentuk dalam interaksi. Kita mulai dengan definisi interaksi. Interaksi sosial dapat berjalan dengan tertib dan teratur jika seseorang memiliki kemampuan untuk berinteraksi sesuai dengan konteks sosialnya. Jika seorang memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut pandang orang lain. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan dengan kelompok manusia. Yang kedua adalah tujuan interaksi. Dalam interaksi kita bertujuan. Yang pertama, mengetahui karakter orang lain. Yang kedua, memahami karakter orang lain. Yang ketiga, memperbanyak teman. Yang keempat, mempelajari dan mengetahui budaya orang lain. Yang ketiga, definisi situasi. Ada 2 definisi situasi yang terjadi dalam interaksi sosial. Yang pertama, definisi situasi yang spontan oleh individu, dan yang kedua, definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat. Yang keempat, aturan dalam interaksi. Menurut Edward T. Hale, menyimpulkan bahwa manusia dalam situasi sosialnya cenderung menggunakan 4 macam jarak, yaitu jarak intim, berkisar antara 0 sampai 45 cm. Contohnya, orang yang terlibat olahraga jarak dekat seperti gulat dan lain sebagainya. Jarak pribadi berkisar antara 45 cm sampai 1,22 meter. Interaksi jarak dekat ini cenderung dijumpai di antara orang yang berhubungan dekat seperti suami istri. Jarak sosial berkisar antara 1,22 meter sampai 3,66 meter. Dijumpai pada orang yang berinteraksi dalam pertemuan santai atau informal. Jarak publik berkisar lebih dari 3,66 meter. Terdapat pada orang yang harus tampil depan umum seperti politikus atau aktor. Yang kelima, syarat terjadinya interaksi. Dalam interaksi kita memerlukan syarat di mana adalah sebuah interaksi sosial. Ini dia. Syarat terjadinya interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, adanya kontak, yaitu orang perorangan dengan orang per kelompok dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi. Ada 2 hal yang mempengaruhi komunikasi, yaitu ciri fisik seperti jenis kelamin, usia, dan ras. Penampilan juga mempengaruhi komunikasi, seperti penampilan fisik, berbusana, bentuk tubuh, dan wacana. Interaksi sosial menurut proses terjadinya dapat dibedakan menjadi 6, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Dalam interaksi sosial, Gilin dan Gilin menggolongkan 2 proses sosial. Pertama adalah proses asosiatif yang menggolongkan menjadi 4 bagian. Pertama, kerjasama. Kedua, akomodasi. Ketiga, akulturasi. Dan yang keempat, asimilasi. Yang kedua adalah proses disosiatif. Proses ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, persaingan. Yang kedua, konflik. Dan yang ketiga, kontroversi. Bentuk interaksi sosial menurut perilakunya dapat dibagi menjadi 3. Pertama, bentuk interaksi sosial antara individu dengan individu. Kedua, bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Ketiga, bentuk interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok.